Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu pastinya akan mengubahkan kehidupan kita, memerdekakan kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu akan mengubah setiap kehidupan kita menjadi kehidupan yang semakin sempurna dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Oke, mari sama-sama kita mau melihat di dalam firman Tuhan 2 Timotius. Mari sama-sama kita lihat 2 Timotius 3 ayat yang keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, kita mau lihat yang ayat kelima ini yang mau dibahas. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kita mau loncat ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Nah, kita mau highlight di ayat yang kelima dan di ayat yang ke-7. Dari ayat yang pertama kita lihat segala sesuatu yang kita tahu bahwa orang ini adalah orang yang nggak ada rohaninya, ya, seperti orang yang hamba uang, mencintai dirinya sendiri, ada pemfitnah, ada berontak, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tetapi di ayat yang kelima dan di ayat yang ke-7 ini, mereka ini menjalankan ibadah. Artinya apa? Mereka mungkin datang ke gereja, mungkin ikut komsel, mungkin ikut sesuatu kegiatan-kegiatan rohani, tetapi yang menjadi ciri khas mereka tergolong di dalam keadaan manusia pada akhir zaman adalah mereka itu memungkiri kekuatannya. Nah, ini adalah judul khotbah saya hari ini, yaitu beribadah tetapi memungkiri kekuatannya. Nah, di sini letak perbedaan antara orang yang ibadah dan benar-benar beribadah karena percaya bahwa Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus itu juru selamat, Tuhan Yesus itu berkuasa. Aku percaya bahwa ibadah itu baik buat aku gitu. Mereka percaya itu semua, tapi di satu sisi ada sekelompok orang juga, dan sekelompok orang ini walaupun mereka datang ke gereja, mereka ikut komsel, mereka ikut kebaktian, mereka ikut bahkan program-program yang diadakan di gereja, tetapi mereka memungkiri kekuatannya. Aku datang gitu. Tapi ketika hamba Tuhan itu share firman Tuhan, kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya nggak mungkin lah. Aku sakit seperti kayak gini dan dokter udah vonis aku susah sembuh, atau chance untuk sembuhnya sedikit sekali. Kayaknya nggak mungkin deh aku bisa terima mujizat kesembuhan. Kayaknya nggak mungkin deh aku bisa menjadi orang yang bisa breakthrough di dalam hal financial. Kayaknya nggak mungkin deh pasangan aku bisa kembali. Kayaknya nggak mungkin deh keluargaku yang sudah berantakan ini bisa kembali rukun. Nah, mereka memungkiri kekuatan ibadah. Di sini letak perbedaannya antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Yang di ayat yang ke-7, yang walaupun selalu ingin diajar, mereka datang dengar pengajaran. Mereka datang dengar pengajaran, tapi pengajarannya itu nggak bisa membuat mereka mengenal kebenaran. Nah, disinilah letak benar-benar perbedaannya. Yang satu bertumbuh karena kebenaran itu memerintah dalam hidupnya, yang satu itu bertumbuh karena luar biasa ibadah itu memberikan keuntungan yang besar. Tapi di satu sisi yang satu sama-sama beribadah, sama-sama kepingin diajar, selalu ingin diajar, tetapi kebenaran itu nggak pernah bisa memerintah dalam hidupnya. Nah, di sini kan ada satu kontras, kegiatannya sama, datangnya sama, yang dilakukan sama, tetapi menghasilkan sesuatu yang benar-benar beda banget.
Karena yang satu ini jelas-jelas memungkiri kekuatannya. Mereka nggak percaya lagi sama kekuatan ibadah, walaupun mereka datang ke gereja. Nah, ini ciri-ciri keadaan manusia pada akhir zaman yang harus kita lihat sebenarnya dalam hidup kita. Kita ini termasuk yang bertumbuh, mengenal kebenaran. Makin kita ibadah, makin kita mengenal kebenaran. Makin kita beribadah, makin kita beriman. Makin ibadah, makin kita percaya kedaulatan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Atau kita menjadi orang yang semakin kita beribadah, semakin kita merasa bahwa oh Tuhan itu jauh ya. Aku tuh gak pernah bisa percaya 100% di dalam hidupku bahwa semua yang disampaikan melalui firman Tuhan itu bisa aku terima. Nah, ini satu perbedaan yang luar biasa. Jadi pergi ke gereja itu membuktikan bahwa kita ini melakukan kegiatan rohani, tapi perkara kita mengenal kebenaran itu atau tidak, itu yang membuat kita menjadi pribadi yang berbeda. Harusnya setiap kali kita beribadah, datang dengan antusias, datang dengan percaya bahwa Tuhan Tuhan itu akan mengerjakan sesuatu dalam hidup aku. Aku akan terima firman-Nya, aku akan mengaminkan semua firman Tuhan yang baik untuk kehidupan aku, yang pasti akan memerdekakan aku, yang pasti akan membuat hidupku menjadi satu pribadi yang berkenan dan menjadi pribadi yang semakin hari semakin didewasakan oleh Tuhan. Nah, ini seperti firman Tuhan yang jatuh di tanah yang baik. Karena yang di tanah yang lain yang berbatu, yang semak duri, yang di pinggir jalan itu tetap juga diberikan firman Tuhan, tapi toh nggak pernah bisa menghasilkan pertumbuhan dalam kehidupannya dia. Nah, bayangin dari sekian banyak orang, ya dari sekian banyak tanah-tanah yang ditabur oleh firman Tuhan, hanya ada satu tanah, yaitu tanah yang baik. Sedangkan ada banyak sekali kategori tanah yang nggak bisa bertumbuh dengan baik. Yaitu apa? Orang yang memungkiri kekuatannya. Sayang kan, kita sudah dengar firman Tuhan itu jadi iman, tetapi benih itu akhirnya harus kandas oleh karena ketidaksanggupan kita untuk mempercayai kekuatan dari ibadah itu. Sayang banget rasanya. Kita sudah spend hours, kita sudah spend waktu, kita sudah spend tenaga, kita sudah spend bangun pagi-pagi untuk pergi ke gereja, dan kita sudah spend segala sesuatunya ya. Tapi kita memungkiri kekuatannya. Kalau kita masih bisa berkata, apa iya ya bisa seperti kayak gitu? Apa iya ya Tuhan bisa melakukan itu dalam kehidupan aku? Apa iya ya Tuhan itu maha besar? Nah, sebenarnya kita perlu upgrade kehidupan kita. Belajar percaya 100%. Belajar mempercayai bahwa ibadah itu adalah satu hal yang dirancang Tuhan, didesain Tuhan untuk kita bisa belajar bersama-sama dengan rekan-rekan seiman dan belajar tidak memungkiri kekuatannya. Karena kalau kita memungkiri kekuatannya, sudah otomatis kita jadi orang-orang yang meragukan Tuhan dalam tanda petik. Jangan sampai kita meragukan Tuhan. Kalau kita diajar, kita terima pengajaran itu dengan hati yang penuh dengan hati yang besar untuk menerima itu. Karena segala sesuatu yang diilhamkan Allah, segala tulisan diilhamkan Allah itu berguna sekali untuk kehidupan kita, untuk menyatakan kesalahan. Bayangin kita yang tadinya mungkin kita nggak tahu kesalahan kita, begitu kita dengar firman Tuhan, kita jadi tahu kesalahan kita dan kita bisa merubah kehidupan kita. Kita bisa memperbaiki kelakuan kita. Kita bisa tahu kebenaran karena kebenaran itu dinyatakan, dan kita bisa menjadi pribadi yang benar-benar menjadi pribadi yang semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Teleos, menjadi pribadi yang semakin hari semakin didewasakan. Nah, ibadah itu berguna sekali dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Timotius
6 ayat 6 dikatakan demikian, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Nah, ada orang-orang yang merasa bahwa ibadah itu rugi banget ya. Di waktu ibadah yang sebenarnya kalau kita ada di luar negeri itu, di weekend itu kita bisa dibayar lebih banyak ketika kita bekerja. Ada yang 1,5 kali lipat gajinya, ada yang 2 kali lipat gajinya gitu. Kita merasa bahwa aduh rugi banget ya kalau aku harus ke gereja, spend waktu ke gereja, padahal ini waktu yang sangat sangat aku dihargai dengan luar biasa dengan gaji yang 1 kali lipat atau 2 kali lipat. Wah, jangan sampai kita membandingkan kayak gitu. Ibadah itu kalau kita disertai dengan rasa cukup itu akan memberikan keuntungan yang besar. Kita mesti percaya itu. Jangan memungkiri kekuatannya. Ibadah bisa kasih aku apa? Ibadah bisa mendatangkan apa dalam kehidupan aku? Ingat, kalau kebenaran itu sudah memerintah dalam kehidupan kita, ketika kita bisa diajar dan kita bisa terima kebenarannya itu, ibadah itu akan sangat-sangat berguna sekali. Nah, saudara, ayo kita perjuangkan hak kita untuk beribadah setiap minggu atau setiap komsel. Hak kita perjuangkan supaya kita hadir di situ, kita terima firman Tuhan dan kita belajar mempercayai kekuatan Tuhan. El Shaddai, Tuhan Allah Maha Besar. El Roy, dia Tuhan yang melihat, dia Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah memerintah dalam kehidupan kita, siapa yang bisa jadi lawan kita? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan dalam kehidupan aku. Ya, kalau kita yang lemah juga ada ayat yang berkata gini, marilah datang kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ibadah itu berguna untuk menyelamatkan segala sesuatunya, menyelamatkan pernikahan kita, menyelamatkan finansial kita, menyelamatkan iman kita, menyelamatkan banyak hal dalam kehidupan kita. Ya, menyelamatkan masa depan kita, menyelamatkan masa depan anak kita, menyelamatkan banyak hal dalam kehidupan kita. Ibadah itu benar-benar berguna banget. Jangan sampai kita masuk seperti keadaan manusia pada akhir zaman yang walaupun mereka menjalankan ibadah, tetapi mereka memungkiri kekuatannya. Walaupun mereka diajar, tetapi kebenaran itu nggak pernah bisa masuk dalam kehidupan mereka. Nah, kita harus jadi golongan orang-orang yang berkata bahwa Tuhan, ibadah ini penting banget buat aku. Terima kasih buat ibadah. Terima kasih kesempatan buat aku beribadah. Terima kasih Tuhan. Aku mau belajar mempercayai firman-Mu. Kalau di dalam ibadah ada firman Tuhan, aku mau belajar mempercayainya. Biar firman Tuhan itu tergenapi sempurna dalam kehidupan aku. Iya dan amin terjadi dalam kehidupan aku. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang mulia, segala sesuatu yang suci, segala sesuatu yang baik di dalam yang Tuhan punya itu akan aku alami. Karena Tuhan, aku adalah Tuhan yang baik. Aku tidak mau memungkiri kekuatannya, tapi ibadah itu akan aku lihat dan rasakan dan alami sedemikian rupa, sehingga semakin hari semakin berkobar-kobar, semakin semangat di dalam beribadah, semakin semangat di dalam bersaksi, semakin bersemangat di dalam mencari Tuhan. Well, saudara-saudara, ayo kita belajar supaya ibadah itu memberikan pengaruh yang sangat-sangat baik dalam kehidupan kita. Karena ibadah itu akan membawa kehidupan kita menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Well, God bless. Mari sama-sama kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa menghargai setiap firman-Mu Tuhan Yesus, setiap pengajaran-Mu Tuhan Yesus, setiap ibadah-ibadah yang kami jalankan Tuhan Yesus. Biar itu semua Tuhan boleh mengubah kehidupan kami, membawa kehidupan kami menjadi kehidupan yang semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah hari ini. Biar hari ini kami boleh menyatakan dalam hidup kami bahwa ibadah itu sangat berguna dalam kehidupan kami. Kami akan pakai hak kami untuk beribadah dengan penuh antusias, dengan penuh semangat, dengan penuh
kebaikan yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau agung-agungkan Engkau, kami mau elu-elukan Engkau, kami mau menghormati Engkau Tuhan Yesus di dalam setiap ibadah yang ada. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Menyembahmu yang ku senangi, kediamanmu Tuhan. Tuhan, ini hatiku yang baru, rajin menyembahmu, rajin memujimu. Mau selalu rajin untuk bersekutu denganmu, rindu menyembahmu, rindu memujimu. Tuhan, ini hatiku yang